Terima kasihku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar. Gedung-gedung dan jalan raya, pesakit dan yang lainnya, baktimu kan selalu ku kenang. Halo kan pajak, balik lagi di Rujak Cingur. Rumpi Pajak, Cerdas, informatif, dan gak ngabur. yeay. Mohon izin. Ya ada Bapak Pak, Surya kantor. jadwalnya ke rumah sakit Jiwa Menur. Waduh, Iya, mohon izin saya bawa pulang ya. tapi kita mau podcast dulu kan? Ayo kita mau podcast dulu nih. Itu sudah on itu. Aku gila. Sudah on. Sini nanti aja kamu habis dari podcast baru ke RSJ. Halo RC Lovers, kita kembali dalam edisi podcast Rujak Cingur, Rumpi Pajak, Cerdas, informatif. dan gak ngawur. Ya, nah di sini saya Santi, saya Dan ditemani oleh saya Surya. Surya. Kita mau berbincang-bincang tentang apa ya Sur? Nah, kali ini kita akan bincang terkait dengan SPT tahunan. Kak SPT Santi. tahunan. Nah tapi kawan pajak, RC Lovers atau kawan pajak ya enaknya ya? Terserah, kalau Kak Santi kayaknya enakan RC Lovers ya. RC Lovers aja ya. RC Lovers ya. RC. Oke, RC Lovers, kita akan membahas tentang SPT tahunan itu lebih ke ini ya, tentang kelengkapan SPT tahunan gitu. Nah, karena apa? Karena beberapa kali ya dari beberapa wajib pajak itu melaporkan SPT tahunan itu ternyata tidak lengkap. Gitu, Surya. Emang iya? Iya, Masa? memang boleh. Boleh lah, namanya juga apa ya, kilaf kali ya. Tapi kedepannya nggak boleh kan sebenarnya. Betul, Harus ya. tetap lengkap, benar jelas. Betul ya. Nah sekarang sebenarnya kewajiban wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan itu seperti apa Kak Surya? Kewajibannya seperti apa? Nah, apakah itu dibagi dua. wajib ataukah entar aja ataukah kalau sempet gitu? Itu jadi ya. Apa nunggu ganti presiden dulu? Ya nanti ya Atau nunggu tahun Palestina? depan ya. Jangan ada lagi ya. Nah, jadi emang sesuai undang-undang ya, Kak Santi ya. Mm-mm. Jadi kewajiban SPT tahunan ini wajib ya dilaporkan oleh seluruh wajib pajak Seluruh yang pajak aktif. yang aktif. Oke. Kan? Nah, kenapa? Karena ini adalah salah satu bentuk dari pertanggungjawaban ya dari Oke. wajib pajak selama dia menjalankan kewajiban perpajakannya, Kak Santi. Oke. Iya, seperti itu. Jadi merupakan suatu tanggung jawab ya dari Ya. wajib pajak yang mempunyai NPWP aktif gitu ya, Betul. untuk melaporkan seluruh penghasilannya, Iya. hartanya di SPT tahunan ya. Betul. Simpelnya kayak gini. Kak Santi udah punya anak kan? Udah, Udah besar? udah. Nah, pasti sekolah dong. Oh sekolah Nah, ya. Sekolah kan. Hmm. Nah, ketika sekolah semesteran kan pasti ada raport kan. Oke. Raport. Kan kayak itu kan report kan. Report. Itu ini juga sebagai bentuk tanggung jawab bagaimana kegiatan ya. belajar kan Mm-mm. dari anaknya Kak Santi. Report itu sama dengan SPT tahunan ya. Iya, Artinya gitu kalau- kan ya. Betul. Oh, Untuk iya. wajib pajak gitu. Jadi kira-kira seperti itu lah. Oke. Nah, RC Lovers dalam apa? SPT tahunan mungkin sedikit, semua mungkin nggak sedikit ya. Kawan pajak pernah melihat di sebelum bagian penanda tangan gitu ya. Itu ada pernyataan. Oh, Nah, iya. saya menyatakan bla 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 Bahwa bahwa bukan undang-undang juga kali ya. Itu menyatakan SPT yang saya laporkan itu benar, jelas dan lengkap. ya betul. Nah, gitu. Centang. Harus mencentang itu. Baru bisa submit. Nah, RC Lovers kadang itu pernyataan seperti itu kadang terlewat ya. Dan akhirnya ketika pelaporan SP tahunan ada yang tidak lengkap. Oh, Gitu. ya. Tapi di proses di kita ketika SPT itu tidak lengkap pun belum tentu kita langsung tolak. Gitu kan? masih ada proses Masih lebih ada lanjut ya. proses lebih lanjut untuk memberitahu ke wajib pajak bahwa ini
SPT-nya kurang lengkap, tolong dong dilengkapin seperti itu, by surat tapi ya. Oke. Nah gitu. Nah ngomong-ngomong tentang kelengkapan ini ya Kak Surya ya, apa saja sih kelengkapan untuk SPT tahunan ini? Tahunan. Nah, apa dulu nih Kak? Nah. Kan ada SPT tahunan orang pribadi, ada Oke. yang badan. Coba kita bahas dulu SPT, kelengkapan SPT tahunan PPH badan. Badan aja. Oke. Gak mau OP dulu. Badan dulu deh. Ya udah, Sweet. OP lah, dulu. Sweet. Jadi OP dulu ya. Op. Badan ya. masih Gimana sih? masih ngotot. Badan, oke. Nah, untuk wajib pajak badan pada saat melaporkan SPT tahunan, nah yang perlu dilengkapi atau dilampirkan ketika mengsubmit. Nah, kalau badan kan pakai SPT 1770 e-form ya. Badan apa OP ini? Badan. Oh, Badan sorry. satu, Kak Sorry. Surya. 1771 e-form. Nah, yang dilengkapi adalah laporan keuangan. Minimal itu adalah neraca dan laporan laba rugi. Oke. Gitu. Nah, kemudian jika ada pemotongan terkait dengan PPh 22, 23, nah itu bukti potongnya juga dilampirkan. Oke. Ini Kak Surya, teman pajak yang dalam kategori wajib pajak badan ini kan ada yang kewajiban pajaknya pakai yang 0,5% itu loh. Tur. Oh iya iya. Ya itu kan agak berbeda ya kelengkapannya ya. Betul. Nah, itu apa lagi selain laporan keuangan dan bukti potong yang harus dilampirkan? Yang dilampirkan juga itu adalah daftar peredaran bruto. Daftar peredaran bruto ya. Ya. Itu Yang muat bahwasannya ada peredaran bruto per bulannya. Ya, dalam tahun kemudian PPh final yang dibayarkan. berarti udah langsung data omset dan PPh yang dibayarkan. final yang dibayarkan Ya, gitu kan ya. bahwasannya. Oke, siap. Nah, itu untuk kelengkapan SPT tahunan PPh badan ya, RFC Lovers ya. Nah, sekarang kita beralih nih. Udah itu aja Kak Sur. Udah Udah. itu aja. Mau lagi? Mau Nambah lagi? Gak apa apa-apa. dong? Bawa kakak boleh. Oh gitu. Akta pendirian boleh. Waduh, Hah? tebel banget ya. Boleh juga iya, gak apa. Ya tapi minimal yang tadi Daftar utang boleh. disebutkan tadi ya untuk minimalnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, gimana Ya. Kak? Kalau SPT tahunan orang pribadi, apa yang Nah, perlu kalau dilengkapi? kita lihat itu kan, Apakah data pribadi? iya dong. Iya. Kalau kita melihat SPT tahunan orang pribadi, ya Surya, itu kan bermacam-macam. Oke, Ya, ada apa aja tuh? ada tiga SPT nih kalau untuk orang pribadi. Apa aja? Apa aja yo? Apa aja yuk? Kok nanya tanyaan sih? Oke, yang pertama itu formulir 1770 SS, sangat sederhana. Bukan Surya Santi? Bukan deh. Langsung ditembak gitu Surya Santi. Kaget. Ya, sangat sederhana. Itu Oh, itu ya biasanya. namanya Santi ya? Iya, beneran kok. Saya baru tahu sih. RC Lovers, gimana nih? Penyuluhnya baru tahu. Oh, gitu. Ini Iya, gimmick iya, apa iya, enggak iya. ya? Ini perlu Oh, iya, diklarifikasi iya, iya. nih. Oh, kirain. Oke. Jadi- Lanjut Kak Santi. Jadi kalau pelaporan kan sekarang udah mulai online ya. Jadi Ya. untuk pelaporan 1770 SS itu menggunakan apa Sur? E-filing. Oh, e-filing, ya, ya. Menggunakan e-filing ya. Nah, Nah, itu untuk kelengkapannya biasanya cukup dengan bukti potong yang diterima dari perusahaan atau dari kantor tempat dia bekerja. ya, Biasanya bisa. bukti potongnya berupa apa ya Sur ya? Bukti potongnya ya cuma lembaran gitu. Kadang untuk pegawai ya 1721A1, kalau Iya. A2 gitu. 1721 A1 ya. Atau A2 ya. Dalam kenyataannya pun jarang kalau yang 1770 sangat sederhana ya, bukan super sederhana. Bukan, sangat sederhana. Sangat sederhana ini melampirkan kelengkapannya karena tanpa bukti potong soalnya. Oh, Karena kan dalam setahun tanpa soalnya bukti. tidak ada PPh yang dipotong. Biasanya seperti itu sih Kak Santi. Nah, biasanya. dan biasanya pun kalau yang 1770 SS itu dilaporkan untuk wajib pajak perorangan itu yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja saja karena itu ya. Nah, betul. Nah itu maka diistilahkan SS sangat sederhana itu. Sangat sederhana. Terus yang kedua formulir apa nih? 1770 sederhana. Iya betul sekali. Nah kalau SPT 1770S itu biasanya dipakai untuk pegawai
yang menerima penghasilan lebih dari satu pembeli kerja dan penghasilan brutonya di atas 60 juta. Oh gitu. Nah, kelengkapannya apa aja nih? Kelengkapannya yang Sur. pasti adalah bukti potong dari pemberi kerjanya. Betul. Dan Bisa. 1721 A1 A1 maupun A2. A2 betul. Atau bukti potong lainnya ya kalau dia Potong menerima yang lainnya, penghasilan lain ya, dari misalnya sumber penghasilan lain. yang bersifat tidak berkesinambungan, ya kan? Potong itu juga bisa dilakukan dalam SPT. Siap. Nah, apalagi tuh Kak Terus Santi? apa lagi ya? Kalau untuk pegawai yang dari pelaporan e-filing itu sepertinya yang dilaporkan hanya dari bukti potong saja, ya Surya. Nah, jadi kalau misalnya RC Lovers nih seorang pegawai, jangan lupa kalau tiap akhir tahun ini meminta bukti potongnya ke pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ke siapa? Nah, yang tepat tuh di bagian keuangan. Ya kan, Sur? Keuangan, HRD iya gitu. Ya beda lah bahasa tiap perusahaan. gitu. Betul. Kalau di instansi ke bendahara gitu. Nah, itu tadi 1770S. Sekarang kita ada formulir satu lagi, apa itu, Sur? Formulir yang ketiga adalah 1770. Itu peruntukannya untuk siapa? Peruntukannya untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerja bebas atau usahawan. Oh iya. Terus lagi ini ya, kalau 1770 itu nggak bisa pakai e-filing kawan pajak. Dia harus pakai e-form, pelaporannya e-form, electronic formulir gitu Kalau ya. filing itu electronic filing ya. Jadi tinggal ngisi. Tinggal ngisi langsung dia punya. Kalau e-form, kalau electronic form ada formnya tapi berbentuk elektronik. Ya kan? Mungkin dari kawan RC Lover kan sudah pernah sering melaporkan SP tahunan kan bisa tahu bentuknya. Oh, kayak gini toh. E-form itu gitu kan, bentuknya PDF gitu ya. Terus ketika sudah selesai itu baru submit terus kirim kan gitu kan ya. Nah, kelengkapannya untuk 1770 ini apa tuh? Nah, kurang lebih sama sih sebenarnya ya. Jadi ada bukti potong, kemudian juga kalau untuk usahawan, kalau usahawan ini kan beda dengan pegawai. Kalau pegawai kan bayar pajaknya itu dipotong oleh pemberi kerja. Kalau usahawan, pekerja bebas biasanya dia menyetorkan pajaknya sendiri. Nah, jadi untuk yang usahawan dan pekerja bebas itu perlu melampirkan daftar perdana bruto juga. Nah, khususnya ini untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif PP 23 tahun 2015 atau yang sudah diganti jadi PP 55 tahun 2023. 2022 ya? 2022. Itu. Jadi ketika wajib pajak ini menggunakan tarif yang 0,5% ya kan tadi ya. Final ya. Tarif final. Nah, ini juga harus melampirkan daftar perdana brutonya. Daftar perdana bruto tertentu ya. Karena kalau ikut skema PP 55 itu kan dia mengacunya ke peredaran bruto tertentu kan ya. Ya, betul. Di bawah 4,8. Iya. Iya sih, iya. Oh iya, benar nggak sih? Iya sih. Nanti kita Google dulu deh. Oke, lanjut Kak Santi. Nah, sekarang itu untuk yang wajib pajak usahawan yang menggunakan skema PP 55. Kalau yang nggak pakai, Sur, gimana Sur? Ya nggak usah. Nggak usah laporan. Ya gimana boleh. sih? Emang boleh. Nah, kalau untuk yang nggak pakai PP 55 gimana Kak Santi? Aku baik tanya deh, ditanya mulu tadi. Iya kan, gimana ya? Ya kalau 1770 usahawan yang tidak menggunakan skema PPh final ya atau UMKM itu berarti kan dia menggunakan skema tarif umum, yaitu PPh pasal 25 29. Oke. Gitu. Nah, dengan skema pasal 25 pasal 29 ini itu berarti dia memperhitungkan perhitungannya dengan dari penghasilan neto. Penghasilan neto. Nah, bagaimana cara mencari penghasilan netonya? Cari penghasilan ada dua juga, Sur. Pertama dengan pembukuan. Oke. Jadi orang pribadi ini bikin laporan keuangan kayak badan tadi. Neraca, laba rugi gitu. Nah, terus didapat laba kan, laba itu kan laba neto ya. Laba neto itu kan penghasilan itu. Nah, pajaknya dihitung dari situ.
Oke. Nah, kalau PPh orang pribadi kan ngitungnya tarif progresif Progresif Mm-mm. 5%. 5%, 15%, 25, 30 sampai yang terakhir 35 kan ya. Nah, itu. Nah, selain itu, selain melampirkan laporan keuangan untuk yang wajib pajak perorangan pembukuan, itu dia juga harus melampirkan peredaran brutonya juga. Oh, jadi sama kayak yang usahawan PP55 ini. Cuma kalau modelnya usahawan dengan skema umum, tarif umum itu dia nggak perlu mencantumkan jumlah pajak yang sudah dipotong. Kan kalau di PPh final kan dia omset berapa, terus pajak finalnya berapa. Ya. Nah, kalau ini cukup rekap penghasilan brutonya Ya. aja. Oh, gitu. Gitu. Karena kan dia gak bayar final kan. Iya, gitu. Nah, itu ya untuk yang wajib perorangan yang menggunakan skema pembukuan. Yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah PPh orang pribadi menggunakan tarif umum pasal 2529 dengan menggunakan pencatatan. Pencatatan. Pencatatan ya. Nah, di sini maksudnya pencatatan itu adalah penggunaan penghasilan netonya dihitung dengan norma Norma apa itu? Norma agama, norma hukum? Ini ada norma yang diatur dalam hukum perpajakan. Wah, Iya. Apa itu RC Lovers? Singkatannya NPPN. Norma perhitungan penghasilan neto. Wow. Mulai. Apa itu? Itu adalah norma penghasilan neto yang dibuat oleh DJP ya untuk memperhitungkan netonya. Dalam artian gitu. gini, Sur. Karena wajib pajak itu dia pencatatan ya. Jadi modelnya biaya yang dikeluarkan itu tidak dihitung oleh berdasarkan persentase oleh Dirjen Pajak. Pajaknya gitu, Jadi kayak ditentukan udah gitu. diklasifikasikan. Ya, Kalau pekerjaan ini kira-kira biaya dari kerjaannya itu sekian gitu ya. Untuk usaha ini biaya tetapnya, biaya macam-macam dan lainnya itu sekian. Jadi netonya itu kira-kira ada 30% dari brutonya, ada 20% dari brutonya gitu ya. Ya. Jadi memang kayak perhitungan persentase norma itu sendiri memang pemerintah menetapkan kan berdasarkan itu. Berapa sih kira-kira berapa sih kira-kira norma yang diperlukan untuk mencari penghasilan dokter netonya. misalnya kayak itu. Biayanya dokter. berapa sih? Misalnya 50% dari brutonya gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau yang menggunakan pencatatan, maka dia menghitung apa itu namanya? Penghasilan netonya dengan norma. Kemudian habis itu ngitung pajaknya dong, jangan lupa dengan tarif progresif. Terus yang dilampirkan apa nih nanti sama nggak sama dengan yang tadi? Pembukuan. Untuk pembukuan kan tadi ada laporan keuangan. Kalau pencatatan enggak, cukup rekap penghasilan bruto. Oh gitu. Plus setiap tahun untuk wajib pajak yang menggunakan norma itu harus melakukan pemberitahuan penggunaan norma untuk tahun berikutnya. Oh jadi H-1, T-1 ya? Kalau gitu. contohnya gimana Sur? Berarti contohnya misalnya nih nanti tahun 2024 kita kan akan melaporkan SPT tahunan tahun 2023. Betul. Nah jadi di tahun ini, tahun 2023 itu sudah melaporkan ya nanti ya? Jadi kalau kita mau laporan SPT tahunan 2023 ini Sur, pas laporan itu kita juga harus melakukan pemberitahuan penggunaan norma untuk tahun 2024. Oh gitu ya. maksudnya. Jadi kalau yang menggunakan norma 2023 ini dia sudah memberitahukan di awal bahwa tahun 2023 dia akan menggunakan norma untuk tahun 2023. Soalnya dibatasi Sur. NPPN norma itu dibatasi sampai Maret untuk melakukan pemberitahuan. Pemberitahuannya. Ya, oh gitu. Ya, gitu. Jadi itu untuk yang menggunakan skema tarif umum. Karena yang terakhir yang menggunakan skema PP 55. Apa aja syaratnya, Sur? Ya
PP 55 tadi kita udah singgung nggak sih, Mas Santi? Kelengkapannya belum. Lengkapannya? Iya. Oh iya, lengkapannya ya. Sama sih kurang lebih ya. Iya Pasti sih. melampirkan daftar pegang Rekam. foto. Hmm. Tuh, ya kan sama Kalau ada tulis. bukti potong juga. Ya, kemudian itu terakhir ya yang opsional biasanya sih. Apa? Kayak misalnya ada pembayaran zakat Oh iya diatur betul dalam iya. PMK. Nah, Jika iya, ada sih. jika ada, betul. Ya jadi Kalau kalau yang wajib sih ya paling ya itu tadi bukti potong sama daftar pegang bruto. Itu yang paling penting. ya jadi ingat nih Sur. Jadi memang khusus untuk orang wajib pajak orang pribadi yaitu ada salah satu satu tambahan yang kalau melakukan pembayaran iuran keagamaan atau zakat gitu ya kawan pajak ya, itu bisa dilampirkan gitu Ya, ya, bukti bisa bayaran dilampirkan. zakatnya. Tapi ke lembaga yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Betul. Kalau Iya. di luar itu nggak bisa diakui. Makanya ya kan? harus dilampirkan bukti ini pembayaran betul, zakatnya. Nanti kan betul dari sekali. DJP atau dari KPP khususnya dia akan meneliti gitu, Betul, apakah ha. buktinya valid Oh, gitu. valid dan memang tujuannya lembaganya itu diakui gitu Iya, kan ya. Heeh. Oke. Terus ada lagi kelengkapan lainnya untuk Paling itu aja ya. Nah, kemudian balik ke topik lagi nih. Kan Apa? SPT tahunan harus diisi dengan benar, lengkap, jelas. Heeh. Gitu kan. Nah, berarti yang kita maksudnya gini. Maksudnya ketika SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan Benar, jelas, definisinya apa sih Kak Santi? waduh apa ya? Nah, ini kan. Perlu Google nggak? Nah, ini langsung dari Wah. undang-undangnya. Oh, Gitu. kamu buka Jadi- undang-undang Sur? Iya dong. Oh, di otak ya, Masa- di luar otak ya? Enggak sih. Masa saya buka undangan di sini kan beda lagi kan. Oke. Jadi Gimana? SPT Apa harus tuh? Apa diisi dengan lengkap karena memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Mm-mm. Nah, kemudian SPT juga harus diisi dengan jelas. Artinya asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang dilaporkan dalam SPT tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Oh, Nah, Yang terakhir adalah yang benarnya itu. apa benarnya? Jadi sesuai dengan relatif. faktanya. Relatif Sesuai benar dengan faktanya. Oh, Gini, biasa kita temui wajib pajak mengisi SPT tahunan itu misalnya dari ambil contoh wajib pajak orang tadi yang usahawan yang menggunakan PP 55. Omsetnya per bulan itu dipukul Final-final rata ya? semuanya gitu. Misalnya omset lah anggaplah Oh, gitu. 10 juta. Heeh. dari Januari, Februari, Maret 10 Hmm. juta terus. Ya, Padahal kalau namanya usaha naik turun. kan naik turun, up and down gitu. Yes, Ya yes. kadang bulan Januari dapat 11, Yes, Januari yes. bisa 12, nggak mungkin 10 juta plok gitu. Kecuali emang ada project ya. Tuh, Yang nilai sama. ya. Atau Jadi nggak yang, mungkin eh, juga tapi kerjaan bebas gitu loh. Nah betul Wah, Kesanti. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah isilah SPT tahunan wajib pajak semuanya ini dengan benar, ya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Seperti itu. Siap. Nah, RC Lovers kayaknya ini sudah paham semua ya dari apa yang kita sampaikan, kita bincangkan pada hari ini ya, pada episode kali ini ya. Nah, tapi apapun kegiatannya dari RC Lovers nih, yang penting adalah satu, tetap laporan, Tetap laporan, tetap ya. laporan. Jangan nggak laporan. Heeh. Udah nggak kerja, udah nggak berusaha, ya usahalah. Usaha lah. Bukan, tetap harus laporan ya. Ingat gitu aja sih. Kalau misalnya pun nggak laporan, nggak bekerja, ya gimana ya? Tetap wajib lapor ya Kesanti ya. Tetap wajib lapor Nah, itu sepanjang yang- belum dinonaktifkan, kan seperti itu ya. Oke, baik RC Lovers, sepertinya untuk bahasan pada episode kali ini tentang kelengkapan SPT tahunan udah kita bahas ya. Dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi pengetahuan yang lebih, dan apalagi sebentar lagi kita akan Berganti tahun. berganti tahun dan menghadapi Nggak pelaporan menghadapi SPT sih tepatnya. mengisi Ya, melaporkan mengisi, ya. gitu. Waktunya kita melaporkan pajak kita kembali. Oke, gitu kan. siap. Itu pada akhirnya. Ayo Sur, gimmick. Apa dulu jadi gini? Oke kawan pajak ya, semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan pajak semuanya dan diaplikasikan di tahun depan untuk SPT tahunan yang lebih baik. Ya. Oke, saya Surya dan rekan saya. Santi. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan
podcast Rujak Rujak Cingur. Rumpi Pajak, Cerdas informatif. dan gak ngawur.